materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di materi kita yaitu pelajaran sejarah Indonesia. Untuk materi minggu lalu ada yang ingin tanyakan? Untuk materi minggu lalu kita ada yang ingin tanyakan? Pak, nggak dengar Pak. Tentang materi kita minggu lalu ada yang ingin ditanyakan? Tentang integrasi, disintegrasi. Kita lihat materi kita yang minggu lalu, yaitu disintegrasi bangsa. Saya ulangi lagi. Disintegrasi, yaitu keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Yaitu disebut disintegrasi. Yaitu keadaan yang tidak bersatu padu lagi dalam suatu kelompok, suatu wilayah, suatu negara yang akan menyebabkan perpecahan. Itu disebut disintegrasi bangsa. Bentuk disintegrasi ada dua, yaitu disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa. Yang disintegrasi sosial, saya ulangi, adalah ketidakadanya fungsi dan norma yang berjalan dalam masyarakat. Jadi maksudnya, norma-norma yang berjalan pada masyarakat atau dalam organisasi, dalam lingkungan, sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, pastinya nantinya akan terjadi yang namanya disintegrasi. Bisa dikatakan lebih enaknya bisa terjadinya yang namanya konflik. Ya. Yang kedua yaitu disintegrasi bangsa, yaitu adalah perpecahan hidup dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya pengaruh dari negara lain. Jadi disintegrasi bangsa ini muncul ketika ada pengaruh dari negara lain atau orang lain. Saya ambil contoh. Ketika bangsa Indonesia dipengaruhi oleh bangsa lain, pastinya akan menimbulkan kekacauan di bangsa Indonesia. Contohnya, bangsa Indonesia mendapat pengaruh dari Belanda, dari Jepang, dari Portugis, dari Inggris. Hal ini semua akan mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa atau terjadinya perpecahan dalam suatu bangsa. Dengar suara saya? Dengar. Dengar Pak. Ada juga disintegrasi keluarga. Bisa didefinisikan sebagai disorganisasi yang disebabkan karena adanya ketidakpahaman antara anggota keluarga. Contoh, dalam satu keluarga, ketika dalam suatu keluarga tidak saling memahami, tidak saling mengerti karakter satu dengan yang lainnya, pastinya dalam suatu keluarga itu akan terjadi konflik. Saya sambil contoh, dalam suatu keluarga misal ada kakak dan adik. Ketika kakak tidak memahami karakter seorang adiknya itu seperti apa, sebaliknya adiknya tidak memahami karakter seorang kakaknya, pasti akan terjadi namanya disintegrasi keluarga, perpecahan di dalam keluarga.
Maksud? Insyaallah. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya disintegrasi, konflik. Pastinya ketika ada konflik, pastinya ada masalah, akan terjadi suatu perpecahan. Peperangan itu juga. Peperangan ini terjadi ketika adanya pengaruh dari negara lain. Pertikaian sama saja dengan yang nomor 3 sama dengan yang nomor 2. Yang keempat, kesenjangan sosial. Ketika dalam masyarakat tidak saling memahami aturan sosial, aturan yang ada dalam lingkungan, akan terjadinya disintegrasi. Pastinya dalam lingkungan kita sehari-hari, dalam budaya kita, pastinya adanya yang namanya kebudayaan yang pastinya tidak diperbolehkan melanggar dari aturan tata krama itu. Ketika seorang melanggar, pastinya akan terjadinya perpecahan yang disebut disintegrasi. Ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah atau mengatasi terjadinya disintegrasi dalam suatu negara. Yang pertama, hukum di Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan yang ada. Ketika hukum yang ada di Indonesia atau hukum yang ada di suatu wilayah atau suatu negara tidak tegas, maka masyarakatnya akan semena-mena akan melakukan yang namanya disintegrasi, baik itu dalam konflik, peperangan, pertikaian, dan sebagainya, yang akan mengancam kedaulatan suatu bangsa. Yang kedua, hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak mementingkan golongan. Nah, ini yang harus diterapkan oleh pemerintah kita terhadap pelanggar disintegrasi. Pemerintah tidak memandang itu golongan siapapun. Jadi siapapun masyarakat yang melanggar, yang akan mengancam kedaulatan suatu bangsa, harus ditindak tegas oleh pemerintah. Yang ketiga, keadilan harus dijunjung tinggi, tidak ada penyalahgunaan hukum. Harus adanya toleransi antar agama, suku, ras harus ditingkatkan. Ketika tidak adanya rasa toleransi antar agama, antar suku, antar budaya, pastinya akan terjadi yang namanya konflik yang disebut disintegrasi. Kita lihat bangsa Indonesia ini terdiri berbagai ragam agama. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ketika kita tidak menanamkan diri toleransi, rasa toleransi dalam agama, pastinya akan terjadi namanya disintegrasi atau perpecahan dalam suatu masyarakat. Ketika kita tidak saling menghargai suku, budaya, itu juga akan menimbulkan yang namanya konflik. Kita ketahui Indonesia memiliki suku dan ragam budaya yang banyak. Ada Jawa, Lampung, dan sebagainya. Sunda. Ketika sesama suku ini tidak saling menghargai, pastinya akan terjadinya konflik yang akan mengancam kedaulatan suatu bangsa. Yang terakhir, kita harus meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Ketika masyarakat memiliki rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air,
lebih memudahkan bangsa Indonesia ini bersatu padu menjaga kedaulatan suatu bangsa. Adapun perjuangan dalam menghadapi pergolakan dalam negeri atau menghadapi disintegrasi dalam negeri. Saya ambil contoh satu saja. Ini adalah pemberontakan atau disintegrasi yang terjadi di Indonesia, yaitu pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Jadi setelah merdeka. Ini adalah salah satu contoh disintegrasi yang terjadi di Indonesia atau perpecahan pergolakan yang terjadi di Indonesia. Hal ini pastinya ada hal atau yang melatar belakangi. Nih. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet Republik Indonesia. Sebelum dulu adanya kabinet, ada yang disebut kabinet. Kabinet itu bisa dikatakan saat ini sistem pemerintahan Kabinet Republik Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Dikarenakan kabinet ini sudah tidak mendapatkan dukungan lagi oleh pihak pemerintah, yang akhirnya kabinet ini diberhentikan. Yang melandasi adanya perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Hal ini semua yang menyebabkan kemunduran kabinet RI. Pemberontakan PKI Madiun ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan juga Musso. Ini adalah tokoh penggerak PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Hilal. Ini merupakan salah satu contoh ya. Saya kasih satu contoh perjuangan atau disintegrasi yang terjadi di negara. Masih banyak lagi disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Ada PKI Madiun, ada gerakan Andi Ajis, ada juga gerakan G30 SPKI, dan seterusnya. Saya ingatkan kembali, tidak untuk bermain-main. Tidak ada yang coret-coret. Gila, nyoret itu beda. Ini mulai dihapus. Mau dicoret orang. Ada yang mulai sendiri. Saya ingatkan kembali, kalian walaupun di rumah masing-masing, tetapi ini masih dalam proses belajar mengajar. Ya, saya ingatkan, tidak untuk bermain-main. Saya lanjutkan. Ini merupakan salah satu contoh pergolakan atau disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Masih banyak lagi pergolakan atau disintegrasi yang terjadi di Indonesia, antara lain PKI Madiun, ada gerakan G30 SPKI, ada pemberontakan Andi Ajis, dan seterusnya, masih banyak lagi.
Nih, pemberontakan PKI Madiun. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin gerakan PKI Madiun atau Amir Syarifuddin, menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI. Jadi dulu ada orang-orang komunis yang tergabung dalam pasukan TNI. Maka dari itu Amir Syarifuddin mengancam akan menarik para pasukan komunis itu dari TNI yang nantinya akan dijadikan pasukan sendiri untuk melawan bangsa Indonesia. Yang kedua, memindah pasukan komunis ke wilayah yang lebih strategis, yang akan meninggalkan wilayah yang tidak strategis. Itu apa? Pasukan komunis dipindahkan ke wilayah yang lebih strategis, pastinya ada tujuannya. Karena apa? Karena akan untuk apa negara wilayah yang tidak strategis dipertahankan? Pastinya lebih menguntungkan wilayah yang lebih strategis yang akan dipertahankan oleh Amir Syarifuddin, yang akan menguntungkan pihak PKI nantinya dalam merebut kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, membentuk tentara rakyat. Amir Syarifuddin akan membentuk tentara rakyat yang nantinya akan bekerja untuk melakukan pergolakan di negara Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 30 September 1948, maaf itu tahunnya salah, 1948, TNI dan polisi berhasil merebut wilayah Madiun lagi dari pemberontakan PKI Madiun. Akhirnya pada tanggal 30 September 1948, TNI dan polisi berhasil menumpas pemberontakan PKI Madiun. Dari sini ada yang menanyakan? Oke, kita lanjut. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal, yaitu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi sistem pemerintahan kita awal kemerdekaan itu yaitu demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, apa sih itu sistem pemerintahan demokrasi liberal? Nah, saya ingatkan, Indonesia ini sampai saat ini mengalami beberapa kali pergantian sistem pemerintahan. Dari sistem pemerintahan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru, orde lama, reformasi. Kita bahas dulu yang sistem pemerintahan yang awal yaitu demokrasi liberal, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif lebih besar daripada eksekutif. Jadi pada masa demokrasi liberal ini, legislatiflah yang menjalankan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi kekuasaan legislatif lebih besar daripada eksekutif, yaitu presiden. Karena apa? Hal ini dibangun karena sistem pemerintahan ini dibuat berdasarkan kebebasan individu masyarakat. Jadi sistem demokrasi liberal ini sistem pemerintahan yang dituntut untuk kebebasan per individu. Jadi masyarakat ini diberikan kebebasan dalam memilih atau memberikan suatu keputusan. Itu yaitu sistem pemerintahan demokrasi liberal.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi liberal, ada 7 kabinet yang muncul atau ada 7 kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Yang pertama Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir Kabinet Juanda. Itu merupakan 7 kabinet yang memimpin atau yang menjalankan sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Itu dilihat Kabinet Natsir dari tanggal 6 September awal ya, berarti 1950 sampai 1951. Kabinet ini hanya bertahan 1 tahun dalam memerintah. Yang diteruskan ke Kabinet Sukiman. Kita lihat. Ini yang pertama itu saya salah nulis. Program kerja ini kabinet. Oh ya benar, Kabinet Natsir ya. Itu yang pertama Kabinet Natsir. Adapun program-program kerja yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh kabinet ini. Ada 5 program kerja yang dikeluarkan oleh kabinet ini. Yang pertama, menggiatkan dalam usaha keamanan dan ketentraman. Pastinya dalam suatu negara ini harus keamanan dan ketentraman suatu masyarakat itu harus ditingkatkan. Yang kedua, konsolidasi dan menyempurnakan pemerintah. Mengadakan konsul atau perundingan dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang awalnya organisasi angkatan perang ini belum sempurna, akan disempurnakan yang lebih lagi pada masa Kabinet Natsir. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Dalam suatu masyarakat, dalam suatu negara, perekonomian merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Ketika perekonomian suatu negara turun, dijamin suatu negara itu akan tidak berkembang. Jadi pada kabinet ini perekonomian suatu rakyat itu akan diperjuangkan oleh Kabinet Natsir. Yang kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Perlu kalian ketahui masalah Irian Barat dari awal Kabinet Natsir sampai kabinet yang terakhir, Kabinet Juanda, masalah Irian Barat ini belum terpecahkan. Yaitu Irian Barat, yaitu Timor. Kita lihat program kerja kabinet yang kedua, yaitu Kabinet Sukiman. Ada 4 program kerja yang dikeluarkan, yaitu menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum. Jadi akan menindak tegas bagi masyarakat yang melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah pada sistem pemerintahan demokrasi liberal. Yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek dan meningkatkan perekonomian rakyat. Yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilu. Jadi pada demokrasi liberal, pada sistem pemerintahan demokrasi liberal, sudah disiapkan pemilu pertama. Tapi program ini sudah ditemukan pada Kabinet Sukiman.
Yang keempat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif, maksudnya Indonesia dibebaskan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Ya, menjalankan politik bebas aktif dengan bebas aktif itu memberikan kebebasan Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Kalian lihat poin yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilu. Namun pada kabinet ini, program kerja persiapan pemilu belum terlaksana pada kabinet Sukiman. Perlu kalian ketahui, pada kabinet Sukiman, pemilu pertama yang di Indonesia belum terlaksana. Jadi ada beberapa program kerja yang dikeluarkan semua kabinet ini, ada beberapa poin-poin yang tidak terselesaikan. Contohnya poin ketiga dan poin keempat yang memasukkan wilayah Irian Barat ke wilayah Indonesia. Itu belum terpecahkan sampai akhir dari sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kabinet yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo. Nah, di Kabinet Wilopo juga merancang persiapan pemilu. Yang tadinya persiapan pemilu sudah dirancang pada Kabinet Sukiman, yang belum juga terlaksana, pada Kabinet Wilopo persiapan pemilu juga dirancang, akan dilaksanakan. Namun, dalam konteks perjalanannya, persiapan pemilu pada Kabinet Wilopo juga tidak terlaksana. Poin nomor 1, program kerja yang nomor 1, persiapan pemilu pada Kabinet Wilopo yang awalnya pada Kabinet Sukiman sudah diprogram kerjakan, di Kabinet Wilopo juga diprogram kerjakan, tetapi pada Kabinet Wilopo juga belum terlaksana. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan rakyat. Pastinya suatu rakyat menginginkan penjaminan kesejahteraan dari pemerintah. Ya, semua rakyat menginginkan penjaminan kesejahteraan oleh pemerintah. Yang ketiga, keamanan dalam negeri. Jadi pada kabinet ini, keamanan dalam negeri akan ditingkatkan agar apa? Agar Indonesia tidak terancam dari negara-negara lain, seperti yang sebelumnya. Ada lagi poin yang keempat, yaitu pembebasan Irian Barat. Dari kabinet yang pertama, kabinet Nasir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, pembebasan Irian Barat juga menjadi PR besar dalam sistem pemerintahan demokrasi liberal. Karena apa? Mencapai 3 kabinet sistem pemerintahan ini, masalah Irian Barat juga belum terpecahkan atau belum terbebasan Irian Barat. Yang kelima, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Itu tadi seperti yang saya bahas di Kabinet Sukiman. Memberikan kebebasan negara melakukan kerjasama kepada negara lain. Oke, dari sini ada yang bertanyakan? Dari tadi ada 7 kabinet yang muncul pada sistem pemerintahan demokrasi liberal. Ini ada 3 yang sudah kita bahas. Ada yang bertanyakan? Oke.
Malah kangen pengen belajar yang sekolah ini ki. Oke, kalau memang tidak ditanyakan, ada tugas untuk kalian. Boleh Pak, boleh itu Pak, boleh itu Pak. Yang nantinya tugas ini kalian kirim lewat WA pribadi ke saya, lewat WA Japri ke saya, tidak di WA grup. Maksud? Ya, saya jelaskan tugasnya. Tugas siswa, pemberontakan. Pemberontakan yang dimaksud pemberontakan ini yaitu pemberontakan yang mengancam disintegrasi bangsa. Yang seperti saya kasih contoh tadi PKI Madiun. Maksud? Jadi banyak pemberontakan yang terjadi di Indonesia seperti G30 SPKI, pemberontakan Andi Ajis, PKI Madiun, dan masih banyak lagi. Kalian tulis pemberontakannya apa, latar belakang terjadinya dan tujuannya itu apa, atau hal-hal yang dilakukan oleh pemberontak ini apa. Yang keempat, tokoh. Tokoh ini bisa dikatakan pemimpin dalam pemberontakan itu siapa, dan upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan ini. Oke, maksud? Masing, ya? Kan nggak harus dikolomin kan Pak? Nggak harus di kotak kolom gitu. Oh, enggak di kolom. Soalnya kalau dikolomin itu iya, nggak cukup Pak. Ya. Tidak dikolomin nggak apa-apa. Yang penting nanti di judul, dikasih judul, misal pemberontakan PKI Madiun. Latar belakangnya apa? Aksi yang dilakukan siapa? Iya Pak. Tokoh dan upaya. Masing-masing individu, saya minta 3 konflik atau 3 pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Maksud? Nah, saya minta tugas ini tidak saya kasih jangka waktu yang lama, tetapi tugas ini harus dikumpul atau dikirim ke saya sebelum hari Sabtu depan. Iya Pak. Maksud? Maksud. Kalau yang mengirimnya sudah di hari Sabtu depan, itu sudah tidak saya terima kembali. Ya. Jadi masih ada dari besok, dari hari Minggu, Senin, Selasa, sampai hari Jumat berarti. Ya. Terima kasih. Materi kita pelajaran sejarah Indonesia sampai di sini. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagaimana cara